selamat siang Zikrina. Selamat siang, Kak. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Di mana tadi Iya, perjalanannya gimana? Lancar nggak? Tadi alhamdulillah lancar, cuman kayak panas banget sih, Kak, di luar. Kayak Oke, panas. panasnya tuh apa ya? Kayak kebakar gitu loh Kebakar kulitnya. yang Iya, panas banget. Iya, emang lagi panas banget ya sekarang ini. Tapi kadang-kadang Iya. hujan, kadang-kadang Iya, panas kadang-kadang ya. hujan, kadang-kadang panas. Kalau lagi panas, emang panasnya panas banget Panas sih emang. banget. Ya. Terus gimana tadi, macet nggak di perjalanan? Tadi tuh ya macet-macet dikit gitu lah, Kak, karena aku keluarnya pas jam istirahat orang makan siang gitu-gitu ya, jadi lumayan padet, terus panas gitu. Oke, tapi alhamdulillah nyampe juga Iya, ke sini. alhamdulillah, Kak. Nah, ini gimana nih kabarnya kamu hari ini, Zikrina? Untuk hari ini biasa aja sih, Kak. Nggak Oke. terlalu gimana-gimana gitu. Oke, biasa aja ya tadi hari ini. Nah, sekarang nih sebelum kita mulai konseling, nah emang kemarin kan kita udah sempet calling nih ya kemarin. Kamu ngehubungin kakak buat sesi konseling kali ini, pertemuan kali ini. Nah, sebelum masuk kita buat sesi konseling, ini di sini kakak mau ngasih tahu ke kamu kalau di sini kakak punya asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika apapun yang kamu ceritakan ke kakak gitu, apapun itu nggak apa-apa, boleh banget, karena di sini kakak nggak akan sebarin ini kemana-mana kayak gitu. Dan di sini juga punya asas keterbukaan, jadi apapun yang kamu ceritakan itu boleh banget, dan tentunya tanpa paksaan sama sekali, seperti itu. BTW, kemarin kamu teleponan sama kakak itu buat nanyain pertemuan kita kali ini, buat konseling kali ini, kamu dipaksa atau benar-benar dari diri kamu sendiri? Kemarin tuh emang bener-bener dari diri aku sih, Kak. Emang aku yang pengen, dan aku kayak ngerasa kayaknya aku butuh sih untuk konseling gitu. Oke, emang berarti tanpa paksaan sama sekali ya. Benar. Oke, nah di sini kan sesi konseling kali ini nanti akan berjalan sekitar 20 sampai 30 menit nih. Nah, gimana untuk Zikrina, sepakat nggak? 20-30 ya, Kak? Iya, boleh. Sepakat sih, Kak. Oke, sepakat ya kalau gitu. Nah, sebelumnya nih gimana? Posisi duduknya udah nyaman belum? Udah, Kak. Oke, alhamdulillah ya udah nyaman. Nah, sekarang karena kemarin kamu udah ngomong ke kakak buat pengen ketemuan buat sesi konseling kali ini, boleh dong sekarang diceritain apa sih yang sebenarnya lagi ngeganjel dalam pikiran kamu ini? Sebenarnya aku tuh kayak lagi capek aja sih, Kak, sama pertemanan aku di perkuliahan ini, kayak sama circle-circle aku gitu. Nah, aku tuh kayak ngerasa harus selalu ada kalau mereka itu kayak lagi mau main, mau kumpul, atau kayak misalnya mereka ada rencana kemana gitu tuh, aku tuh kayak ngerasa kayaknya aku tuh harus selalu ikut sama mereka kayak gitu. Jadi aku tuh kayak dan aku tuh kayak capek aja gitu kadang, tapi ya mau mau nggak mau gitu loh, karena aku anaknya nggak enakan juga gitu kan, Kak. Nah, terus kayak misalnya eh, ada berita yang baru gitu loh, aku tuh kayak harus harus pengen tahu juga gitu loh, jadi kayak nggak pengen ketinggalan gitu loh. Jadi dengan aku ngikut mereka selalu ke nongkrong ke kafe, atau misalnya mereka main kemana gitu kan, itu kan pasti kayak ada gosip-gosip baru atau berita-berita baru gitu kan. Nah, aku tuh kayak ya pokoknya aku nggak boleh ketinggalan gitu tentang berita itu. Oke, jadi di sini maksudnya kamu ngerasa nih harus selalu ikut mereka, harus ikut nongki dengan kamu, supaya kamu tuh nggak takut ketinggalan info kayak gitu ya. Bener banget, Kak. Jadi kayak aku tuh kalau nggak ikut aku langsung kayak panik gitu loh, kayak apa ya, kayak gelisah, kayak takut, kayak ada rasa ih, kayak kalau nanti nggak ikut nanti gini nggak ya, kayak gitu gitu. Jadi aku kayak ngerasa aneh aja gitu kalau di grup mereka tuh misalnya bahas kafe baru atau sesuatu yang baru gitu ya, atau apa deh yang lagi tren gitu kan. Nah, terus aku tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu loh, Kak. Jadi aku kayak ih, gimana ya, harusnya aku ikut ya, kayak gitu. Oh gitu, jadi kamu ngerasa kayak nggak tenang nih, nggak nyaman kalau misal aku tuh nggak terlibat sama mereka, nggak tahu infonya segala macem gitu. Bener banget, Kak. Jadi Ya benar banget Kak gitu. bener banget, Kak. Jadi aku kayak ini langsung lagi.
Oh iya benar. Nah, nah benar banget Kak. Belum, ntar ya, ulangi dari aku nih. Nah, oh jadi kamu tuh ngerasa nggak nyaman dan ngerasa kayak nggak tenang kalau misal kamu itu tuh nggak terlibat sama mereka, dan apalagi kalau ada info-info terbaru gitu. Boleh nih contohnya apa nih? Nah, contohnya itu kayak kemarin nih Kak. Jadi kayak merekanya ada kafe baru gitu lah yang lagi viral deket kampus. Emang baru banget opening dan buka, dan itu emang ramai banget gitu loh karena itu emang viral di TikTok. Nah, mereka semuanya ikut ke sana. Nah, aku tuh sebenarnya tuh lagi nggak yang ada duit banget lah untuk sekedar untuk nongkrong gitu ya. Jadi emang aku tuh lagi eh, nggak nggak banyak uang gitu lah pokoknya. Nah, tapi karena aku nih takut ya Kak untuk kayak gelisah lah kalau misalnya nggak ikut mereka, jadinya ya aku tuh mau nggak mau gitu loh, jadi kayak ngebelain ikut gitu Kak. Oh, oh kayak gitu ya. Nah, untuk bela-belain ikutnya tuh yang kayak gimana? Atau kamu ngerelain jatah uang makan, atau yang seperti apa sih bela-belainnya itu? Nah ini Kak, jadi aku tuh kayak ngebela-belain bener-bener ya, bahkan jatah uang makan aku tuh kayak aku potong gitu loh. Kayak ya kadang aku sampai nggak makan gitu loh untuk nyisihin duit untuk bisa ikut mereka gitu loh Kak. Nah sama ya, aku tuh sampai ada di titik yang aku pakai paylater Kak untuk bisa ngebayar gitu. Karena kayak habisnya kalau aku nggak ikut tuh aku jadi takut mereka tuh kayak mikir aku tuh udah nggak asik lagi, atau aku takut tuh mereka nggak bakal mau temenan sama aku lagi loh karena aku nggak ikut mereka gitu kan. Nah jadi kayak misalnya nih contohnya aku mau beli outfit ya kan, atau misalnya aku mau ya misalnya mau nyari baju baru atau untuk nongkrong gitu kan, untuk menyesuaikan sama mereka, itu kadang aku sampai pakai paylater gitu Kak untuk membayarnya gitu. Oke, jadi berarti di sini nih Zikrina, kamu tuh sampai rela ngutang ya demi tetap kelihatan apa ya, kece ataupun asik nih depan mereka kayak gitu. Iya, iya benar banget Kak. Tapi kayak sebenarnya ya Kak, kalau pas aku udah pulang tuh ya aku stres sendiri karena ya itu kan Kak, jadi apa ya, ngelihat ih tambah banyak aja nih payletternya gitu kan, ada aja nih tagihan yang muncul lagi gitu kan. Jadi kayak aku langsung kepikiran, aduh gimana ya bulan depan kayak bayarnya pakai apa gitu kan. Jadi ya nyesel sih Kak, nyesel banget. Nah tapi kalau besoknya nih mereka ngajak lagi, ya aku tetap apa ya, aku masih tetap untuk ikut karena aku kayak ngerasa deg-degan, takut gitu gitu loh Kak. Jadi aku ya mau nggak mau aku bakal ikut lagi gitu. Oke, jadi kayak gitu ya deh. Jadi kamu ngerasa kayak kamu tuh harus ikut karena tentunya kamu nanti ketinggalan info, nggak tenang sampai kamu bela-belain pakai paylater itu tadi. Nah, dan apa ya, kamu harus bela-belain juga setiap mau pergi itu pakai harus beli outfit atau baju kayak gitu untuk terlihat asik kayak di depan mereka kayak gitu. Dan oh ya, kakak mau nanya nih, biasanya tuh kalau ke kafe viral ataupun yang lagi opening kayak gitu, eh, setiap berapa jam atau berapa hari sekali sih? Kalau untuk itu kalau lagi full ngampus ya Kak, itu bisa seminggu tuh 4 kali atau 3 kali gitu. Emang sering banget sih Kak, karena kadang abis kelas misalnya, abis kelas terus atau ada jam kosong kayak dosennya nggak masuk atau cuman matkulnya cuma satu, nah itu jadinya ya udah kita nongkrong gitu karena kayak bingung kan kayak pada mau ngapain, atau kayak misalnya lagi banyak tugas gitu ya Kak. Ya udah itu kita
ngelipir ke mana gitu, ke kafe mana untuk ngerjain tugas kayak gitu. Oke, dan biasanya itu ke kafe yang emang lagi hits nih, Iya bener kayak banget gitu. Kak, yang lagi viral. Oke, nah coba deh Zikrina. Nah, ketika kamu lihat teman-teman kamu posting foto nih, atau ketika ngajak nongkrong, apa sih yang sebenarnya pikiran yang pertama kali muncul nih di dalam pikiran kamu itu? Pikiran yang pertama kali muncul tuh kayak, aduh, kok aku nggak ikut ya, kok aku nggak ada di situ ya gitu kan. Jadi kayak nanti kalau misalnya aku nggak ikut, mereka bakal ngelupain aku nggak ya gitu kan. Atau kayak nanti kalau mereka eh, terlalu asik sendiri itu, nanti aku bakal jadi asing nggak ya sama mereka kayak gitu kan. Jadi pokoknya aku tuh kayak ngerasa ya mereka nggak bakal temenan sama aku lagi, atau mereka bakal ngejauh gitu loh, karena aku jarang muncul sama saat kalau mereka main atau mereka nongkrong kayak gitu. Oh, jadi kamu tuh selalu mikir kalau apa ya, kehadiran kamu itu tuh bener-bener harga mati nih. Aku tuh harus ikut supaya aku tuh dianggap sama mereka, kayak gitu Iya ya. kayak gitu Kak. Hmm. Jadi aku kayak ngerasa kalau aku nggak se apa ya, nggak sama nih gayanya, outfitnya atau apanya deh sama mereka, ya kayak aku udah nggak pantas lagi temenan sama mereka kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Zikrina, kakak mau tanya nih. Nah, selama ini ada nggak sih temen kamu tuh yang kayak yang nggak ikut nongkrong gitu, tapi kalian tuh tetap baik-baik aja sama dia? Ada sih Kak sebenarnya. Jadi dia tuh kayak emang jarang gitu untuk ikut karena ya sibuk bantuin orang tuanya. Kadang dia juga mungkin ada pekerjaan lain gitu ya. Ya tapi itu kalau dia datang ya kita tetap asik-asik aja gitu, kayak kita bakal tetap temenan gitu, bakal main gitu. Oke, nah berarti si temenmu tadi itu dia emang nggak selalu ikut nih, tapi di sini tetap kalian anggap, tetap dianggap kan. Nah, pernah nggak sih kak, kalau misal nih ke kamu dan atau teman-teman kamu nih, kalian nih ya, itu tuh kepikiran buat nendang dia tuh dari grup gara-gara cuman apa ya, yang nggak ikut nongkrong atau bahkan jarang banget buat ikut nongkrong kayak gitu? Enggak sih Kak, ya kita nggak ada sih pemikiran sampai untuk nendang dia atau nggak temenan lagi sama dia. Nah, berarti pikiran yang kamu bilang nih, kamu bakal di-kick lah atau apa ya, dikelarin atau nggak ditemenin, bahkan dilupain karena gara-gara cuman nggak ikut, itu bener kejadian atau sebenarnya cuman ketakutan yang kamu rasain aja sih? Iya sih Kak, kayaknya itu tuh cuman ketakutan aku aja ya, kayak cuman parno gitu loh untuk setiap kali aku ngerasa aku harus ikut sama mereka gitu-gitu, kayak aku nggak bisa gitu-gitu. Jadi kayak ya itu ketakutan aku sendiri aja sih kayaknya Kak. Oke, nah terus nih setelah kejadian itu nih, Zikrina, kira-kira kalau besok-besok ada ajakan lagi dari teman-teman kamu nongki atau kemana, ke cafe hits atau apa ya, itu dan kebetulan kamu nih lagi nggak ada uang dan kebetulan emang bener-bener mepet banget itu uang buat kebutuhan lain, itu kamu mau gimana? Apa yang kamu lakukan? Mungkin aku bakal coba jujur ya untuk bilang ke mereka kalau misalnya aku kayaknya lagi nggak bisa ikut gitu ya, kayak kayaknya budget untuk main tuh lagi tipis banget nih, lagi nggak ada gitu kan. Ya mungkin gitu sih Kak. Nah mungkin kalau mereka emang beneran teman ya Kak, ya harusnya nggak masalah nggak sih untuk kalau aku nggak ikut. Nah bagus banget Zikrina. Nah itu tadi ya, namanya kamu mulai belajar nih. Jadi gimana kamu itu mulai pasang batas ya di situ buat diri sendiri kamu. Nah terus kakak mau menyinggung di sini, terus soal pay letter tadi itu bagaimana Zikrina?
Mungkin untuk pay later ya itu aku bakal lunasin dengan ya aku mungkin nabung juga dari Oke. uang-uang jajan aku yang ya itu aku dengan aku nggak bisa ngomong jujur ke mereka untuk nggak ikut, akhirnya aku eh, nabung duit itu buat bayar tagihan pay later ya. Terus mungkin setelah itu aku mungkin bakal hapus aplikasinya gitu kak, untuk biar aku tuh nggak ke hilaf untuk pakai itu lagi gitu. Jadi aku sadar sih kayaknya gaya hidup yang kayak terlalu maksa kayak gini itu tuh malah bikin aku jadi nggak tenang gitu. Oke, berarti Zikrina di sini kamu emang udah menyadari nih ya. Mm-mm. Gak apa-apa Zikrina, pelan-pelan kamu mulai nih ada batasan sama mereka. Bukan untuk pertemanan, tapi untuk kamu mengurangi ajakan nongkrong seperti itu. Karena di sini kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri seperti itu. Dan untuk soal peleter tadi juga kamu bisa pelan-pelan Zikrina. Mungkin itu tadi bener kata kamu mulai menabung dan ya itu tadi nggak menghambur-hamburkan untuk ikut ajakan nongkrong, tapi untuk masalah berteman kalian akan tetap berteman seperti itu ya Zikrina. Itu mantap banget. Nah setelah uh, kita menemukan solusi dan kita udah ngobrol dari tadi nih ya Zikrina, kamu udah mantep banget dan mungkin udah menyadari apa yang harus dilakukan. Sekarang kakak mau tanya, nah apa sih yang kamu pelajari dari obrolan kita tadi barusan? Yang aku dapat ya kak, yang aku pelajarin dari obrolan kita ya, aku jadi sadar sih kak kalau misalnya rasa takut aku, rasa deg-degan aku yang selalu takut ketinggalan itu tuh kayak bikin aku tuh susah sendiri, susah sendiri, repot sendiri, pusing sendiri gitu kan. Nah jadi aku tuh kayak gak harus selalu ada sih di setiap momen buat tetap punya teman gitu. Kayak aku nggak terlalu aku tuh nggak perlu harus ngikutin mereka gitu kan untuk aku bisa punya teman. Jadi kayak aku tuh harus apa ya, bisa kendaliin diri aku, terus ngasih batasan semampunya aku gitu kan ke mereka. Sama yang paling penting ya itu, aku nggak mau jadi kayak utang-utang lagi pakai pay later buat cuman untuk gaya-gayaan, gaya hidup kayak gitu doang gitu. Oke, bagus banget dan itu udah termasuk yang keren banget loh Zikrina insight-nya. Karena ya semua juga butuh proses dan nggak apa-apa Zikrina, pelan-pelan mulai dari sekarang karena emang nggak apa-apa itu tuh harus dengan secepat kilat gitu. Jadi emang semuanya harus butuh proses ya. Nah jadi nggak bisa langsung berubah total gitu. Nah di sini kita nanti lihat prosesnya bagaimana. Mungkin kalau misal Zikrina mau ada pertemuan lagi kita jadwalkan untuk minggu besok karena di sini tentunya kakak mau lihat juga nih perubahannya yang ada, bagaimana sih perkembangannya proses setelah konseling kali ini seperti itu. Nah jadi mungkin kakak di sini sekali lagi mau tanya nih, gimana perasaan Zikrina setelah setelah kita ngobrol selama ini tadi, karena ini waktunya udah mulai mau habis ya, udah 5 menit lagi. Bagaimana perasaan Zikrina sekarang? Perasaan aku kayak lebih lega aja sih kak, kayak ada yang plong gitu perasaannya. Aku kayak ngerasa ya apa yang selama ini aku takutin tuh sebenarnya nggak selamanya kayak gitu loh. Jadi aku mau makasih banget nih buat kakak udah ngebantu aku, udah nyadarin pikiran aku nih, udah bikin aku jadi lebih sadar tentang apa yang sebenarnya aku lakuin ini ya nggak selalu sama apa yang aku pikirin selama ini gitu. Oke, sama-sama Zikrina. Di sini kakak juga pokoknya terima kasih banyak sama kamu. Kamu udah keren banget, hebat dan pokoknya mantap karena apapun yang kamu ceritakan tadi udah bener-bener yang mantap banget insight kamu. Terus
perubahan yang akan kamu lakukan itu seperti apa. Itu udah keren banget, mantap. Dan mungkin untuk kedepannya atau minggu besok kita adain pertemuan, kamu bakal lebih naik progresnya seperti Iya, itu. Kak, siap. Dan keren banget karena tadi kamu udah ceritain semuanya tanpa ragu di sini dan udah mempercayai kakak untuk jadi teman curhat kamu, teman cerita kamu di sini. Iya Kak, sama-sama. Kayaknya aku ini deh abis ini mau langsung pergi Oh juga kayaknya. gitu, iya buru-buru ya Zikrina. Iya, Oke. lain Kak, abis ini masih ada agenda lagi. Oke, terima kasih kalau Iya, gitu makasih ya, Zikrina. Kak. Iya, pulangnya hati-hati ya Zikrina. Iya, Kak, sama-sama. Oke, sampai ketemu besok. Iya.